berbicara secara hal yang gaib itu tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dibuktikan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, apa jadinya jika seseorang merasakan apa yang menurutnya tidak kelihatan, seolah-olah ada penyerangan dari seseorang yang tidak menyukainya. Mungkin perasaan, mungkin ketidaknyamanan di dalam tubuhnya. Sebetulnya kita memang harus meyakini bahwa hal yang gaib itu ada, penyerangan dan lain sebagainya itu wallahu a'lam. Tapi yang pasti memang banyak sering terjadi seperti itu, yang terutama yang datang sharing kepada saya kebanyakan merasakan seolah-olah ada penyerangan terhadap dia yang tidak kelihatan. Entah ada dua opsi, ada dua penemu berpikiran secara logika dan juga berpikiran secara alam tidak nyata. Memang itu harus menjadi dasar ketika kita harus menerapi seseorang. Harus kita tanya terlebih dahulu sebelum kita melangkah jauh. Jadi kebanyakan memang larinya ke logika, jadi pikiran yang suntuk dan lain sebagainya, sehingga membentuk bayangan fata morgana yang seolah-olah merasa diserang. Padahal seperti itu adalah karena tanaman ke alam bawah sadar seseorang. Jadi dia mendengarkan cerita dari A, B, C itu akan berbeda-beda. Dari situlah 3 kali dia sharing, tertanamlah di alam bawah sadar bahwa merasa dirinya ada yang menyerang. Itu yang terjadi secara logika. Kalau berbicara secara hal yang gaib itu tidak bisa dibuktikan, karena yang bisa membuktikan adalah hanya orang-orang yang bisa, artinya yang bisa mendeteksi atau melihat. Jadi misalkan dibuktikan secara kasat mata, secara mata terbuka, itu tidak bisa dibuktikan, kecuali kalau misalkan diagnosis ke dokter. Ketika diagnosis ke dokter itu rata-rata tidak muncul, tapi merasa sakit.
Itu yang sering terjadi. Di sini sahabat-sahabatku, saya ingin berbagi, insya Allah bermanfaat ya, insya Allah bermanfaat bagi sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Yang penting istiqomah diamalkan. Itu namanya, kalau saya mendapatkan keilmuan tersebut, namanya Asmo Jogo ya. Asmo Jogo ini berbentuk zikir, jadi dizikirkan, berzikir ketika setelah ba'da sholat maghrib. Alhamdulillah, selama sampai dengan detik hari ini saya istiqomahkan setiap habis maghrib, ba'da maghrib kita membaca 3 ayat, 2 surat. Yang pertama yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, amana rasulu bima unzila ilahi mirabbi wal mu'minun kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli dan fariqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu ya, itu dibaca sebanyak 11 kali. Kemudian dilanjutkan dengan At-Taubah. At-Taubah itu juga ayat 2 dari terakhir yang berbunyi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian dilanjut, fa'in tawalau faqul hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu dibaca juga 11 kali. Jadi ba'da maghrib istiqomahkan membaca 2 surat Al-Baqarah dan At-Taubah. Insya Allah perasaan-perasaan seperti itu akan terbendung dengan istiqomah zikir kita. Begitu ya sahabat-sahabatku. Semoga ini menjadi manfaat bagi sahabat-sahabatku yang pasti itu sudah, alhamdulillah sudah saya amalkan terus menerus, alhamdulillah. Jadi kita tetap yakin bahwa Allah akan melindungi kita semua, terutama bagi sahabat-sahabatku yang merasa tidak nyaman di dalam hatinya atau di seluruh tubuhnya ada yang tidak nyaman. Sebenarnya semuanya itu adalah kita kembalikan kepada kita sendiri, keyakinan kita sendiri. Keyakinan kita sendiri bahwa Allah akan selalu ada untuk kita. Oke sahabat-sahabatku, semoga video kali ini bermanfaat bagi sahabat-sahabatku. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.